Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di hari Senin 26 Agustus 2024 dalam kegiatan pengibasan modul disiplin positif oleh Bapak Arif M. Arif Darmawan CGP Angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Tak lupa pula kita sanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, sekaligus nanti kita berdoa ya di pembukaan ini. Yang kedua sambutan, ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga penyampaian materi dan nanti ada terakhir tanya jawab. Baik, kita buka acara yang pertama dengan membaca basmalah. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Langsung saya pimpin aja, berdoa mulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan di kegiatan ini banyak mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Supriyati Ningsih MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 23 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Arif Darmawan Yusuf selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 23 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang pada saat ini dapat menghadiri kegiatan ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan di siang hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan pengibasan modul dari Bapak Arif Darmawan Yusuf yang memang hal ini harus dilakukan kepada kita semua. Salawat, terindik salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabatnya kita nantikan dia berkiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan sebuah pengibasan yang memang diperoleh, ilmunya ini diperoleh dari Bapak Arif yang mengikuti kegiatan pelatihan sebagai guru penggerak. Kita akan mendengarkan bagaimana hasil yang diperoleh oleh mereka, kemudian akan kita terapkan di sekolah. Disiplin positif ini tentu saja berkaitan juga dengan Bapak Ibu yang sekarang ini mengerjakan e-kinerjanya. E-kinerja itu ada salah satu topik yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini menyangkut dari semua kegiatan yang ada di sekolah, baik yang berada di dalam lingkungan sekolah sendiri ataupun di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapat
dari apa yang diperoleh oleh Bapak Arif kemudian diikhlaskan kepada kita semua, kita juga bisa meniru apa yang sudah Bapak Arif canangkan. Bisa juga selain meniru, kita juga bisa memodifikasi. Misalnya nanti apa yang diperoleh oleh Pak Arif yang sudah ada dituangkan di dalam modul ini, nanti ada tambahan masukan supaya lebih sempurna. Nah, harapan saya setelah pengibasan ini tentu saja semua yang bisa kita lakukan itu bisa kita terapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan dengan adanya sebuah kegiatan yang seperti ini itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Itu saja dari saya ucapkan selamat melaksanakan tugas Bapak Arif dan Mawan Yusuf. Mudah-mudahan apa jeripayahnya yang sudah dilakukan itu memperoleh hasil yang baik. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sutri Hatiningsih yang sudah memberikan sambutannya. Baik, yang selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Bapak M. Arif dan Mawan Yusuf. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin mengganggu waktunya di sela-sela Bapak Ibu mengajar. Di sini saya akan melakukan sebuah pengibasan dari modul disiplin positif yang ada di sekolah maupun di kelas, terutama sebagai kita sebagai guru yang dituntut untuk banyak atau lagi pada saat ini kita menghamba kepada murid bahasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini pengibasan dari materi yang saya terima di modul 1.4. Nah, selama ini saya sudah mengikuti proses kurang lebih 2 bulan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kebetulan saya ada di kelas 39B. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tim saya dalam artian pembimbing saya, yaitu yang pertama Ibu Hajah Naslia Yulianti STPMM. Beliau sebagai fasilitator. Beliau sekarang ada di Lampung Utara, tepatnya di Kota Bumi, dan beliau merupakan pengawas SMA. Itu. Selanjutnya sini ada Pak Maiko Sabimarta SPDGR. Beliau mengajar praktik. Mungkin beberapa ibu sudah melihat beliau. Beliau ini merupakan salah satu guru di SD 1 Kedamaian. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 11. Dan beliau juga sekarang seperti Bu Sari sebagai instruktur di PPG Prajabatan di Unila di jurusan PGSD. Dan ini saya sendiri M. Arif dan Mawan Yusuf SPD sebagai CGP angkatan 10, namun saya mengikuti pendidikannya di angkatan 11. Baik Bapak sekalian, salam bahagia bagi Bapak Ibu guru sekalian yang luar biasa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Inilah semboyan dari guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, karena ini sudah lumayan siang, kita ice breaking dulu dengan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, ini kalau kita nyebutnya senam otak Bapak Ibu sekalian.
semuanya. Ya, silakan pistol dan semangat. Oke, Ya, kembali. ya mudah-mudahan setelah ini nggak ada yang keram ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat ya. Kita walaupun siang-siang harus tetap semangat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi. Apa itu budaya positif? Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan, SN yang ingin memberikan tanggapan. Pak Bro. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Nggak lama sih. Budaya positif yaitu perilaku dalam tanda kutip positif kita yang bisa ditiru oleh anak. Jadi hal-hal yang kebiasaan atau habit yang baik yang bisa kita tularkan anak dan bisa dilihat oleh anak. Itu Mas, kalau nggak salah sih. Oke, tepuk tangan lo Pak Bro. Ya, silakan Bu Ida. Yang saya tahu budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan nilai norma moral yang positif. Oke, terkait dengan ini, Bu Sari, tambahkan. Budaya positif itu saya sepakat dengan Pak Bro ya, itu suatu perilaku, tetapi dalam artian suatu budaya itu apa ya, dari norma, dari adat, dari perilaku, dari karakter itu yang mencerminkan suatu budaya. Tapi ini ke positifnya gitu. Budaya kita kan macam-macam ya, ada budaya luar, ada, sedangkan kita kan mengacu ke budaya timur ya, tetapi dalam artian hal-hal yang bisa kita tularkan menjadi hal yang positif seperti itu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, di sini? Gak ada? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan. Ya, kaitannya dengan nilai norma, kemudian contoh yang sudah dibiasakan. Nah, ini dari materi kami. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga merupakan paradigma dengan teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan diharapkan guru. Yang kita tahu selama ini bahwasanya ya siswa itu harus sesuai dengan kemauan guru, atau kalau kita di rumah itu harus sesuai dengan kemauan orang tua. Namun pada cara faktanya bahwasanya tidak semua siswa ataupun anak itu bisa sesuai dengan harapan orang tua, karena juga banyak karakternya sudah ada dari dari dia sejak lahir itu karakter yang memang sudah tertanam, terutama apalagi dalam keluarganya itu sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di luar kebiasaan yang ada di sekolah. Istilahnya sekolah mewajibkan sholat, proses di sekolah gimana caranya siswa tidak berbicara yang tidak baik, namun kembali saat dia kembali ke rumah ternyata itu kembali ke alamnya, bahasanya kita seperti itu. Nah, ini kontrolnya. Bagaimana budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah? Ini ada kaitannya dengan konsep. Sejauh ini menurut Bapak Ibu, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah? Silakan. Ada Bapak Ibu. Kaitannya dengan budaya yang ada di sekolah, mungkin kaitan dengan kebiasaan, mungkin peraturan atau lain sebagainya. Monggo. Silakan. Oke, terima kasih Mas Arif yang sudah kita lakukan bahwa budaya positif dari pagi
kita ngajari anak itu di depan kita sudah senyum sapa salam di awal. Setelah itu kita masuk ke kelas, pembiasaan pagi kita dibudayakan untuk ngaji bareng di situ. Itu salah satu budaya. Kita juga mengajarkan anak untuk berinfak meskipun sedikit dipaksa, tapi ini merupakan suatu hal yang positif. Di siangnya kita juga kembali lagi untuk sholat zuhur berjemaah, itu merupakan suatu budaya positif. Ini yang sudah kita lakukan. Harusnya anak-anak kalau dengan budaya ini mereka bisa akan terbiasa yang seperti disampaikan tadi. Nggak bisa kita di sekolah aja, tapi kalau di rumah kembali lagi ke alam juga sama saja. Sama juga anaknya dipaksa tapi gurunya nggak. Anaknya disuruh datang pagi, anaknya suruh itu, tapi gurunya datangnya setelah anaknya di kelas, ya percuma, sama aja, gitu kan. Ini itu mungkin nanti di pembahasan yang lain lah. Ya, itu mungkin itu yang sudah ada di sekolah kita. Makasih Mas. Baik, jadi kaitan seperti yang disampaikan oleh Pak Bro yang pertama, bahwasanya budaya positif itu istilahnya juga percontohan ya Pak ya. Kita sebagai guru memberikan contoh, jangan hanya bisa menyuruh, istilahnya kalau di muslim mungkin nyuruh anaknya ngaji atau sholat maghrib di musola, tapi orang tuanya masih asik nonton TV, apalagi sinetron. Mungkin Bapak Ibu yang lain memberi tambahan? Silakan. Boleh? Cukup? Ya, itu tadi telepon dari kaitannya juga bagaimana kita sebagai guru juga dalam budaya positif yang sudah di sekolah sudah diterapkan. Namun kembali apabila ke rumah, tapi kita tidak boleh putus asa ya Bapak Ibu ya. Walau bagaimanapun kita di sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, ini dia konsep inti dari budaya positif yang ada. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal di sini maksudnya kaitannya kebersihan, berarti kaitannya dengan nilai ke universal adalah kesehatan. Kemudian kalau kita sering mengatakan ayo sholat zuhur berjamaah atau sholat ayo tepat waktu, itu kaitannya dengan kedisiplinan. Istilahnya kalau kita di jalan gunakan helm untuk kendaraan beroda 2, itu kalau ke nilai-nilai universalnya kaitannya dengan keselamatan. Kemudian kalau kita di sekolah jangan buang sampah sembarangan, kaitannya dengan kebersihan. Kemudian kalau kita area bebas merokok atau tidak boleh merokok, area no smoking, berarti kaitannya dengan kesehatan, jabatan universalnya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, motivasi itu ada internal, eksternal, kemudian ada hukuman mungkin yang sering kita gunakan atau siswa melanggar, dan juga beda adanya konsekuensi, kaitan dari apa yang dilakukan dampaknya apa. Kemudian dengan restitusi. Nah, selama ini mungkin kalau ada siswa bersalah atau bermasalah, kebanyakan kita sebagai guru itu langsung menyalahkan. Namun di balik restitusi itu nanti kita sebagai guru cari dulu akar masalahnya apa. Dan di sini bukan kita sebagai guru yang nantinya memberikan solusi, tapi bagaimana caranya siswa lah yang mencari solusi atas masalah yang dia hadapi atau pelanggaran yang telah dia lakukan. Yang selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita katakan di kelas itu seperti kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah menerapkan setiap awal pembelajaran membuat kesepakatan kelas. Apa yang kita sepakati? Yang pertama mungkin tidak ada handphone. Kemudian jikalau akan ke kamar mandi harus izin dulu, atau selama saya ngajar tidak ada yang boleh ke kamar mandi. Silakan ke kamar mandi sebelum saya masuk kelas. Itu salah satu kesepakatan. Nah, keyakinannya adalah apabila mereka tidak boleh ke toilet saat jam belajar, intinya adalah supaya fokus dalam belajar. Itu istilahnya contoh-contohnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar kita udah yakin bahwasanya ada kebutuhan yang harus kita miliki. Begitu juga dengan siswa Bapak Ibu. Kesalahan yang mereka lakukan kadang-kadang adalah karena ada kebutuhan dasar. Pertama, mungkin kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan untuk bertahan hidupnya, kebutuhan akan kebebasan, apalagi kalau siswa sudah bosan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas selanjutnya.
Yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada manajer, kemudian ada yang bagaimana kita sebagai penghukum dan lain sebagainya. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kaitannya dengan poin nomor 2, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum restitusi. Dan insya Allah nanti akan ada contohnya yang sudah saya lakukan kepada siswa. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan teknik hukuman. Nah, disiplin positif kontrol anak-anak bagaimana caranya dengan adanya keteraturan itu, dengan kesadaran diri mereka sendiri, mereka bisa mengontrol dirinya. Supaya apa? Yang banyak kepada kita, kalau mereka tidak dibangunkan akan kesadaran diri eksternal, internalnya, itu mereka akan angin lalu. Bahwa peraturan sebanyak apapun itu kebanyakan menjadi angin lalu. Dengan sehingga apabila keteraturan itu atau kontrol diri tidak ada, kepercayaan diri mereka juga akan turun. Nah, disinilah membangun kesadaran mereka untuk bisa membangun kesadaran dirinya. Supaya mereka yakin. Dalam artian gini Bapak Ibu sekalian, apabila saya melanggar, saya misalnya terlambat, kesadaran diri dari mereka adalah kalau saya sering terlambat, saya sudah melanggar tentang peraturan sekolah dan dampaknya kepada disiplin saya. Nah, kita mengajarkan pada mereka, apabila sekarang kamu tidak disiplin, nantinya terutama kamu di dunia kerja, itu pasti kamu sering dapat SP. Apalagi kalau sudah SP 3, maka kamu dipecat. Istilahnya seperti itu, pendekatan membawa mereka ke nalar mereka sendiri. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Upaya apa yang perlu dilakukan? Di antaranya menerapkan komunikasi terbuka. Nah, sering terjadi apalagi di sekolah kita atau beberapa kelas atau beberapa guru, komunikasi terbuka ini jarang dilakukan. Kebanyakan guru hanya kamu harus mengikuti aturan saya, kamu harus menyelesaikan tugas-tugas saya, tapi tidak ada tindak lebih lanjut bagaimana siswa itu bisa sesuai dengan keinginannya. Apakah tugas itu, kalau kita kan sekolah ini tugas guru masih banyak hanya di dalam kertas, belum ada eksplor lebih. Misalnya siswa, saya ingin dalam bentuk video, saya ingin dalam bentuk poster atau bentuk buku cerita apa langsung presentasi. Nah, ini yang belum ada. Dan kemudian apabila guru itu ada kekurangan, nah ini refleksi kita sebagai guru belum. Apa sih PR kita? Apakah kita ngajarnya terlalu cepat? Apakah kita ngajarnya itu galak? Atau kita ngajarnya medianya kurang atau menurut? Nah, ini ya kita refleksi kita sebagai guru dalam pembelajaran ini juga masih kurang. Itu. Selanjutnya kegiatan pembiasaan awal dan akhir. Nah, salah satunya kalau kegiatan awal Bapak Ibu menanyakan keadaan. Kemudian kalau bisa kita juga dalam bentuk ice breaking. Apalagi mungkin siswa kita habis jam olahraga itu mereka di lapangan pasti lelah juga. Nah, ini kita sesuaikan. Jangan langsung ya kita langsung belajar materinya ini. Sedangkan mereka baru panas-panasan di lapangan, itu mereka juga akan fokusnya turun. Nah, akhirnya Bapak Ibu mungkin melihat anak yang dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit izin apa, ngantuk dan sebagainya. Apa? Pembangunan kegiatan awalnya kurang, membangun itu semangat motivasinya. Dan di akhir proses menanyakan, nah dari itu kan cara silakan Ibu. Ya, di akhir proses belum kebanyakan kita kurang menanyakan bagaimana PR-nya untuk saya sebagai mengajarnya. Adakah dari kalian yang kurang? Selama ini kita banyak bertanya, ada yang kurang dipahami, ya nggak Bapak Ibu? Sudah cukup belum materi yang dipahami? Tapi dari kita kurang nanya, bagaimana pembelajarannya ini? Medianya atau cara kerja diskusinya sudah sesuai apa belum? Nah, ini kita belum sampai bayangan kita masih belum. Nah, mudah-mudahan setelah adanya penyampaian ini kita bisa menerapkan di kelas kita. Kemudian membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Nah, mungkin ini lebih banyak menjadi PR kita semua, bahwasanya anak cerdas itu hanya berdasarkan nilai.
Sedangkan siswa itu memiliki bakat dan minat yang luar biasa dan berbeda. Bukan berarti anak tidak bisa MTK itu bodoh, anak tidak bisa IPA itu bodoh, anak nggak bisa bahasa Inggris, bukan. Mereka ada tempatnya dan mereka hanya sekedar untuk yang lainnya karena ada minat yang lainnya. Apalagi kayak siswa kita kemarin alhamdulillah Raska dan Akmal sudah sampai tingkat nasional, walaupun baru tingkat 5 dan 8 besar, tapi udah cukup. Dan itu bakat mereka di sana, dan kita di sekolah nggak boleh sebagai guru tugas yang nggak diselesaikan kita menghukuman, bahkan menyalahkan itu gara-gara kamu terlalu fokus ke sana. Nah itu nggak bisa menghakimi seperti itu. Dan kita sebagai guru di sini, apabila Anda sudah sampai ranah jauh, harusnya memberikan reward walaupun hanya sebatas nilai. Kemudian mengeluh-elukan di lapangan, di satu upacara, memberikan contoh ini yang sudah berprestasi. Atau mungkin kita nanti secara pribadi atau sekolah membuatkan banner, terutama banner udah juara kota di provinsi yang bisa mewakili tingkat nasional. Itu dan di kelas pun sama. Misalnya ada anak yang bisa menjawab, cukup beri tepuk tangan, itu suatu apresiasi. Mereka berani menjawab, mereka berani menyampaikan pendapat atau gagasan, itu sudah tepuk tangan aja sudah bisa menyebabkan apresiasi. Jadi apresiasi tidak harus kasih uang jajan, kadang-kadang kita kan coklat ya, kalau tiap hari ngasih coklat 2000 dan tidak hanya satu anak ya lumayan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tepuk tangan itu bisa, atau nilai ya yang bisa saya kasih tambahan centang untuk tanda, itu udah bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya menghindari pendisiplinan dengan cara negatif. Nah ini masih banyak terjadi di tempat kita. Anak terlambat membersihkan toilet, anak tidak mengerjakan tugas di depan bendera atau keliling lapangan. Nah ini kurang lebihnya mulai bersama-sama ayo kita kurangi, kita cari tahu istilahnya. Kalau memang anak itu kalau yang saya sudah lihat itu ada beberapa guru cukup menyalin 5 kali lipatnya atau apa, itu bisa juga, tapi itu masih dampak negatifnya juga. Mereka akan bertumpuk. Nah, kalau memang itu berikan kesempatan diselesaikan. Ini salah satu masukan dari saya. Karena kita juga harus cari tahu, mungkin anak berbohong karena lupa bukunya, karena A, B, C, dan C. Tapi juga kita harus bisa memberikan pengertian pendisiplinan yang pendekatan. Apabila kamu sudah mengabaikan satu tugas, ingat tugas itu seperti amanah, tanggung jawab kalian. Apabila kalian tidak menyelesaikan atau kamu tidak menyelesaikan, akan makin banyak amanah yang kamu abaikan. Semakin jauh amanah itu atau semakin kita abaikan amanah itu, maka apapun yang kita inginkan pun akan semakin menjauh. Misalnya pendekatan moral seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya selanjutnya, tanamkan pendidikan karakter kepada siswa dengan menjadi role model teladan bagi siswa. Ya, ini seperti disampaikan oleh Pak Guru tadi. Bahwasanya kita sebagai guru, salah satu contohnya menuntut siswa untuk datang lebih awal. Tapi kita sendiri sebagai guru datangnya nanti. Dan dilihat secara real, mohon maaf, mungkin pas saat upacara, mungkin saat pembiasaan, itu dilihat siswa itu menjadi satu patokan. Guru aja datang terlambat gak ada masalah, kenapa kami datang terlambat dihukum? Misalnya hal-hal seperti itu yang tanpa kita sadari menjadi hal negatif sendiri. Berarti istilahnya kalau orang ngomong seperti buah si malakama. Sehingga siswa pun apabila kita menyampaikan hal yang sesuai itu akan disepelekan juga. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya mendorong, tapi kita harus tampil sebagai memberikan contohnya. Selanjutnya, gerakan literasi dan ekstrakurikuler. Nah, gerakan literasi ini yang masih berusaha kita bangun. Memang sebenarnya literasi itu budaya membaca. Sekarang anak-anak sekarang kalau kita tanya apa yang terjadi pada dunia saat ini, itu mereka masih sangat jauh ya Pak Bro ya. Bapak Ibu sekalian mungkin menyadari kita sendiri pun apa yang terjadi di dunia hari ini, bahkan dunia Indonesia yang kita tahu sekarang apa? Persiapan adanya gempa dan tsunami saja. Ya. Kemudian kemarin ada lagi yang apa? Lagi trending Garuda terkait RUU. Itu aja. Hal yang lainnya kita nggak tahu nih. Karena apa? Kebanyakan kita melihat berita hanya sepotong, baik itu dari TikTok
dari Instagram atau Facebook. Dari berita utuhnya kebanyakan dari kita kurang mengabaikan. Nah, ini kita harus ajarkan kepada siswa juga untuk mencari agar apa? Tidak termakan yang namanya hoax. Ya, kebanyakan dari kita hoax langsung besar-besarkan. Bahkan berita-berita lama yang dimunculkan sekarang pun akan ditelan gitu ya. Kemudian dengan ekstrakurikuler, nah di sini bakat minatnya mereka, berikan kebebasan mereka untuk ikut mau kemana mereka inginkan. Jangan sampai kita cut. Ekstrakurikuler itu berkaitan bukan mereka sudah bisa, tapi kebanyakan mereka ingin bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi jangan sampai di sini mereka terpotong keinginannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian mau menerima pendapat. Nah ini diskusi yang seperti ini yang harus dicontohkan pada siswa supaya mereka, kalau kita bisa mendengarkan pendapat siswa akan mudah memberikan gagasan masukan-masukan kepada kita. Nah, mungkin ke depannya ini perlu kita buatkan kotak saran, mungkin yang di BK sudah ada ya Bu ya. Cuma mungkin kalau mereka masukkan ke sana takut ketahuan. Nah nanti kita coba bangun dalam bentuk media online-nya, Google Form, tapi tidak ada nama dan kelas. Apa masukan dari mereka dan masukan dari orang tua? Karena sejauh ini kita masukan dari orang tua pun masih kurang untuk kita penuhi bersama. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan akan peraturan. Disiplin juga berhubungan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya disiplin itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau kita sama sekali tidak digunakan. Itu tadi pendekatan. Kemudian dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Karena berdasar tindakan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu tadi kita kembalikan kepada kepercayaan diri mereka. Kembali ke internalnya. Bagaimana mereka yakin bahwa setiap mereka melanggar itu akan menjadi dampak mereka nanti. Istilahnya kita mengatakan hasil tidak mengkhianati proses. Jika proses mereka negatif, maka hasilnya negatif, bahasanya gitu. Kembalikan kepada mereka sendiri. Nah, baik, selanjutnya ini pendapat dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita memang tidak bisa. Hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Makanya kalau kita sebagai guru tahunya siswa harus mengikuti apa yang dimau oleh guru, itu susah. Yang bisa guru hanya bisa mengarahkan. Karena makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia sesuai dengan sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan menjadi nilai-nilai yang kita hargai. Istilahnya bahasa juga kembali, Anda sopan, kami segar. Nah, kembali ke sana. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, motivasi itu ada kaitannya dengan untuk menghindari hukuman. Kadang-kadang anak-anak itu mengerjakan tugas atau tidak, itu hanya menghindari hukuman supaya tidak dihukum. Nah, ini kesadaran yang harus ditunjukkan. Kemudian karena adanya suatu penghargaan, ada reward dari guru. Wah, nanti kalau saya bisa ini sama guru itu, ini pada si misalnya si Bimo gak bertepuk, dia ini jadi contoh karena rajin sholat duha. Saya lihat dia kalau ada sampah langsung dipungut. Nah, karena hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi motivasinya seperti itu. Ada karena takut dihukum, karena ingin adanya penghargaan, atau memang karena kesadaran mereka sendiri. Baik kaitannya. Nah, kaitan kalau yang menghindari hukuman, butuh penghargaan, itu karena motivasi intrinsik dari luar. Tapi kalau yang dari karena menghargai diri sendiri, itu motivasi intrinsik dari diri sendiri. Kemudian yang kebajikan universal, model berpikir menangan. Kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, posisi kontrol yang ada di depan berkaitan dengan tadi penghukum. Kita sebagai hukum, si guru itu salah.
Apa yang kamu lakukan salah? Misalnya sepatu hari ini dia salah. Hari ini kamu sepatumu salah. Pak, saya tadi bangun kesiangan. Saya sengaja salah mengambil sepatu. Tidak bisa. Gak ada toleransi. Silakan sepatu kamu lepas. Silakan kamu pakai telanjang kaki selama kegiatan 1 hari. Itu penghukuman yang langsung. Tapi kita harus melihat sisinya. Pasti anak itu akan menjadi malu, minder, dan yang ditakutkan kalau dari penghukuman itu anak itu dendam kepada kita sebagai guru. Apalagi kaitan itu fisik dengan mental mereka, itu banyak bisa menyimpan dendam. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu bisa saya contohkan. Misalnya Bapak Ibu gini, kalau dia tidak menyelesaikan tugas, Ibu nyampaikan, orang tua kamu sudah bersusah payah, kamu di sini leha-leha, bahkan tugas saja tidak diselesaikan. Apabila posisinya kamu dirubah, mau apa tidak? Apabila orang tua kamu sudah jungkir balik, sudah mengusahakan, terus kamu nyepelekan dan kamu akhirnya gagal, kamu bikin kecewa orang tua tidak? Nah, kurang lebihnya seperti itu apabila kita mencoba dengan membuat mereka bersalah. Atau kita sebagai guru, misalnya ibu sudah ngajarin ke sana ke sini, sudah dengan berbagai cara, masa iya satu pun tidak bisa kamu terima? Berarti kamu tidak semangat sama ibu, atau apa kamu ada masalah dengan saya? Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya sebagai teman, ya, kebanyakan kita sedang berusaha kepada siswa sebagai teman. Bagaimana mereka bisa sharing kepada kita sehingga mereka bisa nyaman belajar dengan kita. Jadi banyak kita sudah berusaha mendekatkan ini karena supaya identiknya guru itu tidak seram lagi. Banyak kita terus seram ya Bapak Ibu ya, apalagi guru-guru sains, nggak hafal perkalian. Kalau zaman saya dulu, ya jadinya di atas meja penggaris 1 meter, ya cetak. Tapi sekarang tidak ada lagi. Bagaimana caranya siswa itu nyaman dengan kita bisa mendengarkan sehingga apa sih yang diinginkan dalam pembelajaran yang mudah mereka pahami. Nah, ini yang sekarang ini yang ada. Sebagai pemantau, kita melihat sejauh mana keteraturan yang ada, kesepakatan kelas, tugas dan apa yang dari siswa, kita memantau sudah berjalankah. Dan sini nanti baru kita adakan evaluasi atau refleksi bagaimana mereka sudah menjalankan dengan baik apa belum. Jika belum, ayo kita koreksi bersama apa yang perlu dirubah, apa yang bisa perlu dipertahankan. Kemudian sebagai manajer, manajer kalau tadi kita mengarahkan bagaimana hal-hal yang baik perlu dilanjutkan untuk bisa diterapkan baik pada siswa atau koreksi juga pada kita sendiri supaya sesuai. Di sini kita mengarahkan mereka seperti apa manajer, mengoreksi kesalahan mereka dan berusaha bagaimana mengarahkan mereka untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kesadaran, jadi istilah mengajarkan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah dari masalah mereka sendiri. Dari mana? Dari segitiga restitusi itu tadi Bapak Ibu. Nanti akan ada contohnya. Kemudian dari menstabilkan identitas, memposisikan kita pada siswa. Mengapa dia dipanggil? Kita harus cari tahu dari mereka sendiri. Iya Bapak, saya dipanggil karena saya tadi tidur di kelas Bapak. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu kita lihat, kita tanyakan, kenapa kamu tadi tidur di kelas? Saya tadi di rumah begadang Pak. Nah, dari situ kita tahu, kamu begadang, kamu butuh apa? Karena kurang istirahat. Akhirnya apa? Tidur karena kurang istirahat. Dan itu seharusnya kamu tidurnya lebih awal untuk memenuhi kebutuhan dirimu untuk istirahat. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, keyakinannya yang dilanggar apa di kelas itu. Selanjutnya realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu. Nilai-nilai bacaan universal itu kaitannya dengan
Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi diharapkan untuk diraih peserta didik yang didasarkan oleh nilai luhur budaya Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada mandiri, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ini yang kita mulai gambarkan, kita bentuk dari kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Di sini mereka mandiri, mereka membuat sesuatu, membuat karya sesuatu, berkolaborasi. Kemudian di dalamnya juga tidak memandang latar belakang teman-temannya, kreatif. Kemudian karena tidak sesuai mereka akan, wah ini nggak sesuai, ganti yang lain, dan kembali pada keyakinan mereka. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi. Untuk menghindari kenyamanan, tidak nyaman atau hukuman. Ini motivasi eksternal tadi. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan, supaya mereka paham bahwasanya penghargaan, keyakinan yang mereka yakini, saya hebat kalau saya dihargai, saya dapat reward, seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukan. Istilahnya kalau dia melakukan A, nantinya jadi apa, melakukan B jadi apa. Jadi di sini sudah ada keyakinan dari mereka. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukumannya itu spontanitas, langsung fisik atau langsung di tempat. Nah, ini hukuman dari apa yang dilakukan. Nah, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, tujuh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau murid mengetahui seluruh konsekuensi yang diterima itu bila ada pelanggaran. Kalau hukuman tadi langsung dihukum. Kalau konsekuensi, kalau hukuman gini Bapak Ibu, apabila siswa tidak mengerjakan tugas, itu disuruh lari lapangan 10 kali, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, salah satunya apabila mereka tidak mengerjakan soal atau tugas, tidak selesai, maka jam istirahat mereka tidak boleh istirahat. Mereka harus menyelesaikan tugas itu tadi. Itu. Jadi kalau konsekuensi mereka harus kehilangan sesuatu yang misalnya waktu istirahat. Tapi kalau hukuman itu mereka dihukum. Mereka melakukan tindakan yang di luar dari yang seharusnya. Kalau tugas itu diselesaikan, tapi ini tugas mereka mengerjakan hal yang lain. Kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan karena restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan pemulihan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, apabila kamu terlambat, itu keyakinan yang dilawan adalah disiplin, sikap disiplin. Nah, tindak lanjutnya kalau terus dilanggar, kedepannya bagaimana dalam dunia kerja atau karir kalian. Kalau saya contoh Busari dahulu, bahwasanya apabila sering terlambat di sekolah, saat ingin tes baik itu kuliah, tes CPNS, kemudian tes admin dan sebagainya, kalau kita sudah terlambat, pintu sudah tutup, ya selesai. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kalau kita ujian, apalagi ujian online ataupun tes apapun, itu kalau sudah lewat waktunya, ya selesai. Seperti itu kurang lebihnya. Ciri-cirinya dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan apabila kaitannya dengan siswa dan guru, supaya guru itu tidak kesal lagi, nggak jengkel lagi. Ya kalau kita tahu anak tidur di kelas, itu kan jengkel ya Bapak Ibu, Pak, anak ini nggak perhatiin saya. Nah, dengan adanya restitusi bagaimana diskusi, anak itu bisa fokus lagi ke kita.
Kemudian tawaran, bukan paksaan. Menawarkan, mereka cari solusi tadi. Apa? Berarti saya nanti kalau ketiduran segera cuci muka, supaya saya tidak ketiduran lagi. Berarti saya tidurnya lebih awal. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Itu. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kalau kaitannya dengan kebutuhan tadi, istilahnya kalau kita sekolah kita pernah ada kasus dalam artian saat jam sholat teman ini memakan bekal temennya. Kemudian ada lagi mereka terlambat karena apa? Atau mereka gaya-gayaan ke adik-adik kelasnya, atau di kelas anak ini punya kebebasan ingin sambil nyanyi atau belajar sambil gerak sana sini. Itu kaitannya dengan kebebasan mereka. Atau kita menggambarnya hanya boleh menggambar gunung dan pemandangan. Padahal namanya menggambar pemandangan itu bisa beraneka ragam, bisa Ka'bah, bisa pantai. Tapi sejauh ini silakan menggambar pemandangan. Identiknya adanya gunung, adanya matahari, adanya jalan, sawah dan rumah. Padahal pemandangan itu luas. Itu Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena di sini mereka mencari solusi atas diri mereka sendiri. Restitusi fokus pada karakter, habit, kebiasaan, bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, sehingga supaya kesalahan mereka tadi yang buat kelas yang tidak nyaman. Dengan restitusi bagaimana dia mencari solusi untuk bisa kembali ke kelompoknya yang bisa dan tidak membuat teman-temannya terganggu kembali. Gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, identitas kegagalan, identitas keberhasilan. Berkaitannya dengan hukuman. Kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, yaitu tadi dihukum, keliling lapangan, dijemur di lapangan hormat bendera, membersihkan toilet, padahal mereka sendiri nyuci baju, nyuci sepatu aja orang lain, ya kan? Istilahnya seperti itu. Kemudian restitusi merupakan pilihan sesuatu kalau sanksi konsekuensi yang sedang terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang. Kemudian kaitannya tidak nyaman kalau konsekuensi tidak nyaman hanya jangka waktu pendek. Karena apa? Mereka dipaksa menyelesaikan tugas, mereka kehilangan jam istirahat. Mereka jadi hanya itu saja kehilangannya. Sedangkan kalau dihukum lari dan sebagainya, kaki yang capek, kelelahan dan lain sebagainya. Kemudian kalau direstitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, penguatan diri mereka. Kemudian korban mendapat keadilan dari hukuman. Ini kalau mungkin kalau bullying ya Pak ya, dampaknya. Kemudian kalau dikonsekuensi bisa diabaikan. Kalau direstitusi korban mendapatkan ganti kebaikannya. Murid menjadi tersakiti. Kalau konsekuensi tidak nyaman, namun kalau restitusi mendapat penguatan. Perilaku menjadi pasif atau agresif. Nah tadi kalau hukuman bisa buat anak agresif dari sikap dendamnya. Atau karena dia masih hukum, ya udah saya lebih baik diam. Kadang-kadang kan di kelas kalau ada anak yang gampang nyeletuk, apa sih kamu ini? Diam aja kamu. Nah karena hal seperti itu ada anak yang milih diam daripada dimarahi. Kemudian penguatannya perlahan bertahap atau bertahan dalam waktu jangka pendek. Sedangkan untuk restitusi untuk memecahkan permasalahan. Sistem tidak berjalan bila murid takut. Ya kalau hukuman. Namun kalau konsekuensi adanya monitoring dan supervisi secara terus-menerus. Dengan restitusi, siswa itu belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kalau di hukuman berlaku hanya di sebuah institusi, tidak berlanjut kehidupan kenyataan, ya hanya terjadi pada saat itu. Konsekuensi membantu menerapkan, mengikuti peraturan yang ada di masyarakat, kaitannya menjaga kesadaran untuk rem nilai dan norma mereka, bahwasanya apa yang ada di sekolah kemungkinan juga pasti ada di masyarakat. Kemudian kalau di restitusi fokus pemecahan masalah dalam waktu panjang. Kemudian peraturan adalah kamu harus. Nah kalau di restitusi apa konsekuensi, apa peraturannya?
mampukah kamu melakukannya atau mampukah kamu melanggarnya. Kemudian kalau di restitusi, apa yang sudah kamu yakini? Dengan hal itu tadi, apa yang bisa kamu perbaiki? Kemudian kalau hukuman juga, murid menjadi benci peraturan. Ya, kalau kita istilahnya sering dengar, peraturan dibuat untuk dilanggar ya Bapak Ibu ya. Padahal nyatanya peraturan yang untuk diri kita sendiri, supaya kita juga mencegah diri kita untuk berbuat salah. Kalau di konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Kalau di restitusi, siswa akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kaitannya dengan fisik atau langsung di tempat. Konsekuensi kaitan dampak dari yang dia langgar. Restitusi itu kaitannya dengan pemecahan masalah. Tapi di sini hanya hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu sekalian, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena sifatnya dia terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak Bro. Yang konsekuensi Bapak Ibu silakan angkat tangannya. Anak-anak disuruh nulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Yang hukuman, yang konsekuensi, Pak Bro. Konsekuensi, oke. Hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Kaitannya tadi dihukum. Kalau terlambat apa? Itu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tuh, hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dampak yang dilakukan ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini PJOK nih ya. Hukuman. Konsekuensi ya Pak ya. Dilakukannya ya Pak ya. Pemanasan, jadi melanggar 10 menit itu udah pemanasan gitu ya Pak ya. Pemanasan, lihat dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kita sudah membedakan hukuman dan konsekuensi. Iya Ibu silakan. Juga ada poin di bagian itu masuk dari kalau poin itu kaitannya dengan hukuman, tapi bisa juga sebuah konsekuensi dari yang sudah disepakati oleh dia. Bisa ke keduanya. Jadi ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Apa selama ini yang kita pahami tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu silakan. Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Yang ada di kelas kita yang bisa kita tempel. Saat ini kebanyakan peraturan kelas. Nah, apa perbedaannya? Peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru selama proses pembelajaran. Coba dari dua kalimat ini adakah yang menjadi titik pembedanya Bapak Ibu? Ada Pak. Gimana? Kalau yang atas itu lebih memberi informasi Pak, tapi kalau yang bawah itu lebih kayak ada interaksi antara keduanya Pak. Keduanya kita sama-sama meyakini kalau itu hal yang baik dalam proses pembelajaran. Istilahnya kalau yang peraturan itu seperti dipaksakan. Peraturan itu biasanya dibuat Pak. Dibuat. Dibuat Sudah ada secara universal ya. Membuat siswa mengikuti. Tapi kalau keyakinan itu kita sama-sama meyakini sesuatu hal itu jika kita melanggar atau kita
kita tidak melakukannya ada konsekuensinya Pak. Ya, jadi ada interaksi antara kita sama murid Pak. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, itu ya perbedaannya. Nah ini contohnya, kalau di peraturan dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Nah di keyakinan menjaga kebersihan meja dan bangku. Jadi istilahnya kalau peraturan ada kata-kata negatif dilarang. Ya, kalau keyakinan itu lebih menghimbau untuk menjaga. Bagaimana meja dan bangku itu milik mereka sendiri yang harus mereka jaga. Ya, harus kerjakan. Kemudian dilarang berkelahi. Nah, kalau namanya larangan itu biasanya anak itu semakin dilarang semakin penasaran atau ingin mencoba. Jadi kita ganti supaya mereka saling menghormati teman. Jadi tadi peraturan itu tadi memang sudah dibuat ya. Kalau keyakinan bagaimana dibuat bersama kesepakatan memang lebih dekat kepada diri mereka sendiri. Itu. Nah, sekarang antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelasnya simak pelajaran dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu, keyakinan kelasnya apa? Simak pelajaran dengan baik. Keyakinannya? Ya, Bu Ida, apa Bu? Fokus dalam belajar. Ada lagi Bapak Ibu? Fokus dan konsentrasi. Mari kita lihat. Memelihara pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi serius sendiri mereka. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai sesama. Oke? Sekarang saling menghormati, saling menghargai. Sama ya Bapak Ibu ya. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Datang tepat waktu, gantikan sebelumnya. Jangan buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan. Kemudian dilarang berkata kotor. Coba. Dengan baik atau sopan jika teman dulu. Jangan berlari-lari di koridor. Apa? Belajar di koridor, berjalan dengan baik, beri salam pada guru dan orang lain, kembalikan buku pada tempatnya, letakkan buku pada tempatnya. Oke, teman-teman dulu Bapak Ibu. Ya, setelah ini sudah tambah ya Bapak Ibu perbedaannya. Ya, bagaimana peraturan kelas itu bersifat rinci dan konkret, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kemudian peraturan kelas juga isinya mengikat secara umum. Kita dengarkan aja sebentar ya Bapak Ibu. Ya, baik kita lanjutkan. Peraturan kelas itu bersifat konkret atau rinci, sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak. Peraturan kelas isinya mengikat secara umum dan pernyataannya negatif, yaitu tadi dilarang, diganti dengan belajar sungguh-sungguh. Isinya berupa pernyataan universal dengan kalimat positif. Keputusan dikeluarkan oleh pihak berwenang. Nah, sedangkan keyakinan curhatan atau kebersamaan bagaimana meyakininya. Kemudian kalau peraturan itu jumlahnya banyak, sedang keyakinan itu sedikit dan lebih padat, disepakati oleh kelas. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kita meminta siswa untuk membuat keyakinan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat, apalagi Ibu wali kelas, itu bisa pakai sticky notes ya, kertas kecil-kecil itu. Mereka suruh nulis dulu nih 1 sampai 3. Mereka di depan, baru nanti kita jadikan satu mana yang sama, yang bisa lebih dirincikan. Nah, itu bahas keyakinan tulis, memilah keyakinan kelas itu tadi ya, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif yang tadi, kemudian baru kita menyepakatinya. Nah, ini selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Seluruh tindakan manusia itu ada tujuannya, karena semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik dari kita sendiri untuk diri kita, untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saya itu juga telah memenuhi satu atau lebih dari satu dasar kebutuhan kita. Misalnya, mohon maaf, mungkin di sini Bapak Ibu pernah salah satunya menyelesaikan aksi nyata di PMM. Itu kan ada kebanggaan sendiri. Wah, aku udah selesai nih aksi nyata, apalagi udah dapat sertifikatnya. Kebanggaan pertama apa? Bisa dihargai oleh teman-teman guru. Maksudnya setelah itu apa? Diminta untuk mengajarkan. Kemudian kebutuhan selanjutnya penguasaan. Jadi karena sudah selesai sendiri, akhirnya kita terdepan. Kemudian dasarnya untuk kita dasar bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Itu salah satunya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang atau diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan, freedom. Nah, ini yang banyak terjadi di siswa kita, terutama beberapa siswa kita mungkin yang broken home atau yang di rumah yang bermasalah. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Mengapa kadang-kadang banyak siswa kita cari perhatian atau mereka melampiaskannya ke hal negatif? Karena mereka kurang mendapatkan ini, mereka kesenangan kurang. Kemudian anak-anak bikin geng A, B, C karena penguasaan. Kemudian mereka ada yang nyeleneh hingga mereka ingin kebebasan. Untuk dan kalau yang tadi nyomot botol temennya atau ke kantin ngambil ngomongnya udah bayar karena mereka ini. Nah, itu salah satu kesalahan, tapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kemudian ini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Ada beberapa: penghukum, membuat orang merasa bersalah, friendly teman, memantau, kemudian manajer. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu tadi selesaikan tugas, tidak bisa mereka suruh kalau kita tuh pegang telinga, kaki angkat satu, atau dijemur. Kalau verbalnya, bodoh kamu, gini aja kamu nggak bisa. Anak TK aja bisa, istilahnya seperti itu, membanding-bandingkan. Atau kita sebagai orang tua juga kadang-kadang, adik kamu bisa, masuk kamu sebagai kakaknya nggak bisa. Nah, itu secara verbal itu juga akan menciutkannya jadi dendam. Itu tadi membuat orang merasa bersalah, yang dulu akan bersuara lebih lembut. Masa iya kamu nggak bisa? Kamu nggak menghargai ibu ya sebagai guru sudah mengajarkan, atau kamu tidak menghargai orang tua kamu yang telah mengusahakan. Kurang lebih itu. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Mungkin di sini Bapak Ibu guru BK bisa lebih banyak istilahnya curhat, didudukan apa sih kendali mereka sehingga mereka bisa curhat, kita bisa memberikan masukan. Itu. Kemudian monitor atau pemantau, berarti kita mengawasi apa yang ditindak lakukan oleh siswa, kemudian kita lakukan refleksi, ini bisa nggak akan diteruskan atau perlu direvisi atau dipertahankan apa yang misalnya peraturan yang sudah ada. Kemudian manajer, di sini kita sebagai respon mengungkapkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nah, posisi manajer ini kebanyakan nanti tadi kan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, manajer itu ke posisi restitusinya, menanyakan apa kesalahannya, apa akar masalahnya, bagaimana solusi menurut mereka sendiri, kemudian keyakinan apa yang sudah mereka langgar, kemudian jelas selanjutnya apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi atau posisi kita sebagai guru itu sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat atau jauh lebih baik. Ini pendapat dari Dr. Gosmen tahun 2024. Nah, restitusi itu membantu murid untuk jauh lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif
dan memulihkan dirinya untuk setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindar tidak kenyamanan, namun untuk menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan mereka percayai. Sebelum kita telah belajar teori kontrol, pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah kembali kepada keyakinan kita. Jangan sampai siswa itu melakukan atau menghindari sesuatu karena takut hukum atau karena hanya sebuah penghargaan, tapi bagaimana caranya mereka itu bisa melakukan segala sesuatu itu bahwasanya ini saya yakini apabila saya langgar, apabila saya lakukan itu membawa dampak kepada diri saya di kemudian hari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi. Pertama, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya Bapak Ibu sekalian, diskusi pertamanya menanyakan tahu alasannya Bapak panggil. Kemudian mengapa kamu melakukan hal tersebut, pasti ada penyebabnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Oh, maaf, yang paling pertama dari bawah ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Karena dari situ kita harus menyampaikan bahwasannya kalau selama ini kita meyakini menyatakan pada siswa seolah-olah kita tidak pernah melanggar, ya tidak Bapak Ibu. Padahal apa yang mungkin pernah dilakukan oleh siswa kita sendiri tanpa sadar kita juga pernah melakukannya. Nah, kemudian kembali baru ke validasi tindakan, baru selanjutnya menanyakan keyakinan dari apa yang sudah mereka lakukan. Itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya ini contohnya.
Ya, itu tadi Bapak Ibu salah satu tindakan restitusi yang sudah saya lakukan kepada salah satu siswa. Ada satu siswa lagi, itu contohnya dia terlambat sekolah. Kalau yang kita tahu, karena siswa terlambat sekolah, kadang-kadang dari kita tidak cari dulu alasannya kenapa terlambat. Ternyata setelah saya restitusi juga tindakan tahap tadi, karena dia ternyata terlambat karena kakaknya sendiri yang barunya kesiangan. Karena dia posisi rumahnya di ITERA, arah POM sana lagi, POM ITERA itu, kakaknya sekolahnya di SMA 1, karena kakaknya kesiangan, dia juga hanya kesiangan. Dan kita di sini mungkin mohon maaf, mungkin THBK-nya atau kebenaran berpikirnya itu nggak mau tahu alasan itu. Nah, akhirnya di sini saya meminta dia coba diskusikan kepada orang tua. Kebetulan mohon maaf dia broken home. Jadi silakan diskusikan kepada ibumu dan kakakmu bagaimana caranya kamu gak terlambat lagi. Kalau saya ingin, kalau kakakmu bangun kesiangan, motornya kamu bawa sendiri aja, saya bilang gitu. Tapi kata dia nggak mungkin Pak, karena ada kakak saya juga. Kalau saya mau ya bisa aja, karena tapi kita sini motornya cuma satu, gimana caranya kamu bisa berangkat. Nah, istilahnya hal-hal seperti Bapak Ibu mencari akar kesalahannya dulu apa, mengapa dulu, kemudian kita ajak mereka untuk ruginya bagi mereka sendiri, kemudian dampaknya nantinya, dampak ke diri mereka sendiri itu seperti apa. Jadi dari Bapak Ibu, restitusi salah satu cara melakukan disiplin positif pada murid sehingga menjadi bagian dari disiplin positif yang ada di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid kedisiplinan agar mereka lebih merdeka menyelesaikan masalahnya sesuai dengan diri mereka sendiri, keyakinan dan cara mereka sendiri. Jadi di sini kita melatih siswa untuk ketidaktergantungan kepada orang lain, sehingga kedepannya apa mereka punya masalah apapun itu mereka bisa memecahkannya dengan sendirinya tanpa harus gimana ini, tapi mereka akan bisa berpikir real untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara adalah jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap orang itu adalah sebagai guru, dan pengalaman terbaik kita adalah pembelajaran terbaik, guru terbaik kita adalah pengalaman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah penerapan disiplin program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagaimana menjalankan perjalanan dirinya sebagai manajer atau AMO, dan menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab masih dipandu oleh Ibu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak M. Ari Dermawan yang telah memaparkan penyelesaian modul disiplin positif. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka, silakan.
Oh ya, silakan Bu Juliati. Jadi tadi kan kita membahas masalah misalnya yang sering terlambat ya. Kemudian kita cari anak permasalahan dari anak itu. Anak itu langsung ya apa yang dijelaskan oleh Kak Ari tadi. Nah sekarang yang saya tanyakan apa solusi setelah kita tahu permasalahan anak itu. Sekarang solusi kita apa? Kalau misalnya kita ini kan sudah kita berikan bimbingan kepada anak itu, ternyata besoknya masih juga terlambat. Nah, kita dulu kita tanyakan lagi apa alasannya sama gitu kan? Ini apa juga solusinya yang saya Langsung aja begini ya. Ya, baik, tadi kan ada restitusi, kemudian bagaimana misalnya ternyata masih dilanggar lagi. Kalau yang tadi saya sampaikan tadi kan permasalahannya karena kakaknya terlambat. Nah, di situ untuk meminta silakan diskusi kepada ibunya, kepada kakaknya bagaimana supaya tidak terlambat lagi. Nah, apabila tidak masih terlambat lagi dan alasan yang sama, berarti kita perlu membangun komunikasi kepada orang tuanya. Dalam artian membangun komunikasi ini memberikan pemahaman dampaknya apabila dia ini sering terlambat. Kayak gitu di pelajaran, karena bahasa gini, tidak semua guru bisa mengerti posisi anak. Bahkan kita sendiri pun tidak semua orang bisa mengerti posisi kita. Dan dampaknya nanti takutnya kedepannya dia suatu saat apabila kesalahan itu di diri dia akan tetap terbiasa mengambil-hindarkan juga untuk orang lain supaya tak menghindari hukuman dan takut salah tadi. Istilahnya itu berarti perlunya komunikasi kepada orang tua. Nah, setelah komunikasi kepada orang tua, bagaimana hasilnya dan ternyata masih, nah itu baru cari solusi bersama kepada orang tua. Baiknya bagaimana? Mungkin berkaca kasus Bimo, ya. Akhirnya Pak, karena rumahnya di Karanganyar, berarti solusinya kepada orang tuanya. Nanti Pak silakan dicarikan sekolah terdekat, karena kasihan juga, apalagi kata dulu kan Bimo. Lalu juga sama kakak dan adiknya, itu kan akhirnya kakaknya juga ternyata pindah ke lebih dekat ke Nata, kemudian Bimo juga akhirnya pindah ke SMP 20 ya kalau nggak salah, yang di dekat Pasar Untung atau Tanjung Senang. Kan akhirnya kalau Karanganyar kan cuma searah masih ya, tapi kalau sini kan masih kurang lebih kalau dari sana 30 menitan. Nah itu istilahnya memberikan solusi. Istilahnya bagaimana caranya, bukan kita yang memberikan solusi instan, tapi bagaimana caranya baik kepada siswanya atau pihak orang tuanya atau keluarganya untuk mereka coba mencarikan solusi. Saat mereka sudah tidak ketemu baru kita masuk, dan harapannya solusi kita tawarkan bukan harus, tapi mungkin kita menawarkan. Nanti mereka akan mempertimbangkan sehingga tidak jadi catatan bahwa saya kalau terlambat dikeluarkan, benar-benar terlambat berpindah, padahal enggak, membangun kesadaran kita di bahwasanya apa yang kembali setiap dilanggar itu akan berdampak mereka sendiri. Kurang lebih gitu. Jadi bukan kita yang memberikan solusi kepada orang tua. Sebisa mungkin memancing mereka yang mencari mendapatkan solusinya. Saat mereka mentok, baru kita yang memberikan masukan. Kalau ini Bu, salah satu solusi dari saya. Jika lagi Bu berkenan, silakan. Jika tidak ya, ayo kita cari yang solusi yang lain. Istilahnya bagaimana caranya? Itu bukan benar-benar pemaksaan dari kita. Itu kurang lebihnya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jul dan Pak Arief yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Jul. Adakah lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ayo Bapak Ibu yang lainnya. Ya, mungkin mau tanya. Silakan. Bertanya Pak? Ya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Di sini saya ingin bertanya Pak Arief, seberapa penting disiplin positif terhadap anak, dikarenakan ya interaksi guru terhadap murid itu nggak banyak loh, dia lebih banyak interaksi teman murid terhadap murid atau orang tua dengan murid gitu, dan kegiatan mereka setelah sekolah itu kan banyak gitu. Dan menurut saya lebih
banyaknya disiplin negatif yang akhirnya timbul gitu karena interaksi yang mereka sering lakukan adalah terhadap murid, dan juga mungkin sumber daya manusia kita yaitu orang tua terhadap anak itu kurang baik dalam membimbing gitu. Jadi menurut pertanyaan saya itu seberapa penting implementasi dari disiplin positif terhadap anak, sedangkan kita terhadap murid itu interaksi nggak terlalu banyak gitu. Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi. Kembali ke poin awal, kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol, atau kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, berkaitan dengan keyakinan disiplin positif itu tadi, gambaran kita di sekolah, di kelas. Nah, kan tadi kita membangun keyakinan kelas itu kan, kalau tadi masih menyampaikan sendiri, Bapak menyampaikan peraturan itu sudah disediakan oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan dibahas di kelas. Nah, keyakinan ini sebisa mungkin itu kan siswa sendiri yang menuangkan. Apa yang mereka tuangkan biasanya berkaitan dengan apa yang sudah ada di diri dia atau yang akan dia contoh dari orang lain. Nah, tugas kita di sekolah Bapak Ibu sekalian, memang interaksi kita dengan siswa itu sedikit. Bahkan kalau kita kesempatan ngajar di kelas itu seperti yang paling lama bahasan 6 jam. Setelah itu tidak lagi. Nah, itu kaitannya yang kita sebagai penuntun. Kita menuntun siswa. Namun kembali lagi, nah itu tidak bisa kita paksakan. Karena apa? Waktu kita di sini terbatas. Dan kembali ke fondasi yang sudah dibangun di keluarga dia dan lingkungannya. Di sini yang ada bisa kita lakukan adalah berusaha mengarahkan, itu tadi manajer, kita sebagai manajer mengarahkan mereka untuk jadi lebih baik dengan kesadaran mereka. Kalau nggak sadar-sadar gimana Pak? Tugas kita yang penting udah menyadarkan supaya mengarahkan, membangun keyakinan. Apabila kembali ke rumah mereka kembali semula, yang nakal dan sebagainya, yang penting jangan pernah lelah kita sebagai guru untuk terus mengingatkan, mengarahkan, terutama mengarahkan ini, ya sejauh apabila itu kamu lakukan, apa dampaknya pada diri kamu keberlanjutan. Sewaktu-waktu kamu ada di forum yang tidak pada tempatnya, bagaimana? Apalagi kalau kita di sekolah sering menemukan siswa itu interaksi ke guru kadang-kadang seperti lebih pada temannya sendiri, sehingga mereka melewati sekat siswa dengan guru. Nah itu betul kita ingatkan. Tadi kan itu sudah ada kesalahan sebagai teman. Ya saya berusaha mendekat diri pada kalian sebagai teman, tapi tetap ada sekat kita sebagai guru dan siswa agar tetap ada sisi mereka menghormati kita. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab kaitannya dari disiplin positif yang berusaha di sekolah, namun nyatanya kembali ke rumah itu kembali ke kodratnya, karena anak itu kan menyesuaikan diri kalau kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sekarang kalau kita mohon maaf, kadang-kadang dari kita sendiri menyebutkan mohon maaf anjir dan sebagainya, itu kan kita cuma kadang-kadang ikut-ikutan refleks yang to the point di TikTok atau di apapun. Tapi saat saya tanya ke mereka, tahu nggak artinya apa? Karena mereka hanya itu di kodrat zamannya ngomongnya kalau refleks kayak gitu, kalau terkejut atau terusan. Padahal artinya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hewan berkaki 4. Nah, apa iya Pak? Iya. Nah dari situ mereka sadar, waduh. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi jangan menghukumi kamu nih ngomong-ngomong kayak gitu nggak pantas dan sebagainya. Nggak, berikan pemahaman yang kamu tahu nggak artinya itu. Itu kayak apa? Lebih kepada kayak adik ipar. Itu mohon maaf, kelas 6 SD. Dia apa namanya? Berpakaian dan berdandan agak menor. Tiba-tiba dia ngomong, aku harus pantas kan kayak Lotte. Karena dia cuma dengar dari orang-orang sekitarnya kan.
tetangganya, mungkin orang tua sendiri, dia nggak tahu artinya lonte itu apa. Saya dikasih tahu, kamu tahu nggak artinya lonte itu apa? Nggak tahu. Dia itu gampang ngomong kayak gitu, kalau cantik dia ngomong kayak lonte, berarti kan kalau cantik lonte. Padahal artinya, mohon maaf, tanda kutip. Nah baru dia sadar, oh gitu. Akhirnya apa? Dia kembali. Jadi pemahaman di sini kalau menghakimi langsung itu anak akan berontak. Tapi saat diberikan pemahaman, insya Allah mereka akan jauh lebih paham dan sadar dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Ya, silakan. Ada lagi? Gimana? Masih atas jawaban Masih ada yang dijawabkan? Banyak sih. Kita ngobrol. Ngobrol ya. Oke, siap. Nanti bisa diteruskan di ruang guru ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada, Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup. Cukup? Baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan ya. Untuk mengakhiri ada baiknya kita tadi pembukaan kita ada berdoa ya. Penutupan ada doa juga. Saya langsung pimpin aja biar ikan sempat ikan gabus makin cepat makin bagus. Oke. Baik. Untuk mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Apabila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.